bisa yang kurus. Nah ini kurus nih, ini kurus. Oh ya boleh. Let's go. Go 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 go. Teman-teman sekalian, di belakang saya pohon cenar 600-an tahun. Dan pohon cenar ini adalah pohon yang ada dalam mimpinya Osman. Bukan pohon ini sih, tapi jenisnya sama. Karena ketika Osman membayangkan tentang bagaimana kerajaannya nanti, bagaimana kesultannya nanti, kekuasaannya nanti, maka dia menggambarkan dengan pohon cenar. Ketika dia bermimpi, pohon cenar itu meliputi 4 gunung dan meliputi 4 sungai. Lalu kemudian ketika berbicara dengan gurunya berkata itulah daerah kekuasaan yang kelak nanti akan dia miliki di bawah-bawahnya, di keturunan-keturunannya. Dan seperti inilah kira-kira pohonnya sangat abadi, long lasting, dan cabang-cabangnya sedemikian banyak. Dan kita tahu di dalam Al-Quran Allah mengumpamakan orang-orang mukmin dengan pohon yang baik, yaitu adalah akarnya yang menghujam ke tanah, lalu kemudian cabang-cabangnya mengarah ke udara dan senantiasa memberikan manfaat buat manusia. Maka jadilah orang-orang yang bermanfaat buat manusia dengan tetap berakar pada kebenaran dan kita tetap untuk bisa beramal soleh, yaitu beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sini ya. Oke, meja agak Ini lukisannya Allah. Kita lagi mau jalan ke Yesil Jami, Masjid Yesil, Masjid Hijau. Dan di situ adalah salah satu tempat yang juga dilakukan tempat pemerintahan. Jadi pemerintahan Bursa, pemerintahan Utsmani dulu di situ. Jadi di situ nanti ada tempat pengadilan, ada kantor administratif dan seterusnya. Masjidnya bagus banget karena ada banyak tehel-tehel berwarna hijau gitu dan keren banget pastinya. Kalau ada makam-makam kayak gini terus ada udeng-udengnya, itu berarti makam ulama. Selamat datang ke Yesil Jami atau Masjid Hijau. Jadi di sini adalah masjid yang merangkum kantor pemerintahan. Jadi ini adalah masjid yang merangkum kantor pemerintahan. Ini masjidnya, dan sebagaimana biasa masjid ada amplifiernya di depan. Kalau mau ngecas kita kirimin Hawarin aja untuk baca Al-Fatihah di sini. Supaya nanti kedengaran suaranya seperti apa nanti. Bisa, ini bagian masjid. Sedangkan ini bawah ini kalau di Madinah, ini adalah bagian menyerupai Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah itu dulu kan tempat orang tinggal untuk yang miskin. Tapi karena di sini nggak ada tempat tinggal untuk yang miskin, jadi ini dulu dipakai untuk orang-orang kalau subuh mereka bawa makanan daripada orang-orang kaya, mereka taruh di situ makanannya. Nah, di bawah lubang itu terus mereka sholat. Setelah orang kaya masuk untuk sholat, maka orang-orang miskin nanti datang.
untuk ngambil. Jadi yang memberi dan yang menerima nggak ngerti siapa. Untuk menjaga keikhlasan itu tempatnya. Tapi sekarang jangan ditaruh apa-apa ya. Nggak bisa. Oh, pisah. Sebelah kiri dan kanan ini kantor administrasi. Kantor administrasi. Karena waktu dulu, zaman dulu belum seribet sekarang, jadi ya nggak besar kayak di kantor-kantor sekarang, ya anggaplah seperti itu ya, karena ini adalah kantor pemerintahan. Sedangkan sebelah sini dan sebelah sini, dua ruangan ini yang sangat keren ini, ruangannya sangat bagus itu, nanti bisa dilihat di situ, itu adalah tempatnya qadhi. Tempatnya qadhi atau tempatnya hakim. Jadi para hakim memutuskan perkara di situ. Jadi kalau ada orang-orang yang punya perkara, mereka akan ke sini, mereka akan melapor, mereka akan diputuskan perkaranya di sini. Jelas ya? Sementara orang-orang yang nanti berperkara akan baris di sini untuk menunggu. Atas Apa? Atas, nanti saya jelasin. Sementara tempat kiri dan tempat kanan ini jadi semacam kayak tempat untuk bermusyawarah juga. Kadang-kadang kalau kodinya mau nambah atau ada pengaduan-pengaduan yang lain, itu bisa di tempat sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah belakangnya itu kantor juga. Sedangkan di atas adalah tempatnya sultan. Sultan dengerin dari atas, keputusan dari bawah dua ini. Dan orang-orang di sini serta orang-orang di sini dan orang-orang di sini dan orang-orang di sini nggak bisa saling mendengar. Inilah fungsinya ini. Ini fungsinya sebagai noise. Jadi noise supaya orang-orang nggak bisa dengar keputusan dan segala macamnya. Cuma sultan yang bisa dengar dari atas. Alhamdulillah sekarang kita udah kelar lebih awal. Sekarang kita coba untuk balik ke hotel dulu untuk recharge lagi. Untuk sebelah sini jalan. Untuk kemudian kita salam. Untuk kemudian kita besok nanti lanjutin sebelum kita ke Istanbul untuk balik lagi dan jalan-jalan lagi. Yuk.